Salam damai sejahtera untuk kita semua, shalom. Puji dan syukur hari ini kita panjatkan kepada Tuhan. Di hari yang berbahagia, di hari yang indah, yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan dan kemampuan kita, melainkan oleh kasih Tuhan yang senantiasa terus-menerus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Namun sebelum lebih jauh kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita meminta kuat kuasa Allah untuk menuntun kita, memimpin kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang begitu baik yang Kau anugerahkan bagi kami, yang Kau percayakan bagi kami, untuk kami bersama-sama menyelidiki rahasia-rahasia ilahi melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan di kesempatan hari yang berbahagia ini, boleh menjamah kami, membentuk kami, memimpin kami, melawat kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang militan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kuasa kebenaran firman Tuhan menjamah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, yang putus asa, Tuhan berikan solusi yang pasti. Di dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi? Sukacita yang melimpah terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang dunia tidak miliki, tetapi kita miliki. Karena sukacita yang kita miliki adalah sukacita yang berasal daripada Tuhan. Damai sejahtera yang kita miliki, damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini, tetapi damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap kehidupan kita. Karena damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya. Mengapa firman Tuhan digambarkan begitu jelas di dalam setiap kehidupan kita? Menyikapi tantangan-tantangan zaman, menyikapi keadaan-keadaan zaman saat-saat ini, hiruk pikuk yang terjadi di dalam dunia ini, keadaan-keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu. Oleh sebab itu, satu pesan kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas digemakan kepada kita sebagai umat-umat Kristiani di belahan dunia ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Menjalani akhir zaman ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali goncangan-goncangan terjadi di kalangan Kristiani yang mengguncang iman dan kepercayaan, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang akan meluluh lantakkan keyakinan kita, ketaatan kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan. Tetapi hari ini ditegaskan kepada kita bersama-sama, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisi, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita pada saat ini, yakinlah dan bersandarlah, peganglah kepada firman Tuhan. Kamu harus kuat di dalam Tuhan. Kamu harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa ditegaskan kepada kita
kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain nama Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu kuasa pun yang dapat melebihi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kuasa Tuhan yang sanggup memampukan kita. Kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Dan kuasa Tuhan pula yang sanggup memberikan damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat itu di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi alasan kita untuk tetap di dalam Tuhan. Karena dunia dan seisinya adalah milik Tuhan. Ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepatutnya, selayaknya untuk kita menyandarkan hidup kita, untuk kita menopangkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Mengapa kita harus kuat di dalam kuasa Tuhan? Ayat ke-11 dikatakan di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, tipu muslihat iblis begitu luar biasa, yang akan mencabik-cabik setiap kehidupan kita, yang akan merobek setiap iman dan percaya kita, yang akan memisahkan kita dari kasih Bapa itu, yang akan menenggelamkan kita dari keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tipu muslihat iblis begitu licik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Perjanjian Baru ini, kita boleh melihat bagaimana tipu muslihat iblis untuk meluluh lantakan umat manusia ciptaan Allah. Tanpa kita kuat di dalam Tuhan, tanpa kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu untuk bisa menaklukkan tipu muslihat iblis. Kita tidak akan mampu untuk mengalahkan tipu muslihat iblis ini. Oleh sebab itu, saudaraku, ditegaskan kepada kita hari-hari ini, saat-saat ini, untuk kuat di dalam Tuhan, untuk kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gemakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di kiri kananmu. Gemakan kepada keluargamu, anak, istri, cucu, menantumu. Gemakan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaatmu. Gemakan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga besarmu. Gemakan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang yang engkau jumpai, supaya mereka kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, untuk bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk mampu melawan tipu muslihat iblis ini adalah kuat di dalam Tuhan, adalah kuat di dalam kuasa-Nya Tuhan. Tanpa kita kuat di dalam Tuhan, tanpa kita kuat dalam kuasa-Nya Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing oleh tipu muslihat iblis ini. Kita akan mudah ikut arus tipu muslihat iblis ini, saudaraku. Ayat yang ke-12 dikatakan di situ, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Begitu jelas, saudara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Berjuang untuk melawan darah dan daging saja kita sudah seakan-akan keok, saudara. Seakan-akan terkapar, seakan-akan tidak mampu. Tanpa kita bersandar, tanpa kita berpegang teguh kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup ini, kita tidak akan mampu bertahan melawan darah dan daging. Apalagi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara ini, roh-roh jahat. Kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu ditegaskan di sini, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Apa itu perlengkapan senjata Allah yang harus kita ambil, yang harus kita kenakan? Yuk kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Ya. Jadi berdirilah teguh, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju cirah keadilan. Berikat pinggang kebenaran. Inilah perlengkapan rohani yang kita harus ambil, yang harus kita kenakan supaya kita mampu berdiri, supaya kita mampu bertahan, yaitu berikat pinggang kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Dunia saat ini sedang mengalami krisis besar-besaran yang namanya keadilan. Dunia sedang mengalami krisis besar-besaran yang namanya ketidakbenaran. Oleh sebab itu, ditegaskan kepada kita semua anak-anak Tuhan, umat Kristiani dimanapun berada, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Berikat pinggang, yaitu kebenaran. Berbaju cirahkan keadilan. Itulah ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ciri khas kita sebagai orang-orang Kristiani. Oleh sebab itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, agar kita mampu untuk tetap bertahan, berjuang, berdiri, dan bertarung, sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang Tuhan boleh kembangkan pada kami semua, dimanapun rekan-rekan kami yang menyaksikan video khotbah ini. Tuhan menjamah kami semua, Tuhan mengurapi kami semua, memberkati kami semua, celikan mata rohani kami, agar kebenaran firman Tuhan yang di-sharekan melalui video ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sekali lagi, Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak cucu kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami Pak Pendeta Andi Lukman Jonathan beserta ibu, anak-anak, bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati. Usaha bisnisnya Tuhan berkati, bahkan kami semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.